Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina wa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperkan Baru Nifida. Yang terhormat guru-guru SMA Pondok Pesantren Seperkan Baru Nifida. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan saya, semoga selalu dirahmati. Amin. Oke, berkali di sini nama saya Muhammad B. Pertama. Di sini saya akan jelaskan presentasi saya yang berjudul tentang sholat jama'. Oke, sholat jama' ini dari pelajaran fikih yang diajar oleh Miss Nur. Oke, sholat jama'. Sholat jama' secara bahasa, jama' artinya mengumpulkan. Berarti secara bahasa jama' artinya mengumpulkan. Jama' adalah mengumpulkan dua sholat fardu. Jama' takhir adalah sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada waktu asar. Jadi ketika jama' taksir adalah sholat zuhur dan sholat asar dilakukan pada waktu asar. Jama' takdim adalah mengerjakan sholat zuhur dengan sholat asar pada awal sholat zuhur. Jadi ketika jama' takdim dua sholat yaitu sholat zuhur dan sholat asar itu dilakukan pada waktu zuhur. Tapi jika jama' takdim atau jama' takhir itu akan dilakukan pada sholat asar. Lanjut. Syarat sholat jama' dan sholat qashar. Syarat sholat jama' dan qashar. Sebagai syaratnya adalah sebagai musafir. Jadi ketika kita ingin melakukan sholat jama' atau sholat qashar itu kita harus menjadi musafir terlebih dahulu. Sebagai dalam kendaraan tertentu, dalam keadaan tertentu, contohnya turun hujan lebat. Jadi nanti ada penjelasannya. Keadaan sakit dan ada kepentingan penting. Oke, seperti tadi sebagai musafir. Musafir adalah seorang yang sedang berpergian dengan berharapan yang baik. Terus dalam keadaan tertentu maksudnya adalah ketika kita ada keadaan tertentu, contohnya terjadi hujan lebat. Keadaan sakit. Oke, ketika kita keadaan sakit parah, maka kita boleh saat kita di jama' atau di qashar. Adanya keperluan penting. Oke, seperti orang-orang yang sudah mempunyai jabatan-jabatan, pasti mereka adalah orang-orang penting. Mereka pasti juga akan membutuhkan waktu. Jadi ketika mereka ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan, maka mereka boleh menjama' atau mengqasharnya. Oke, lanjut. Sholat qashar adalah meringkas bilangan rakaat dalam satu sholat fardu. Sholat qashar adalah meringkas bilangan rakaat dalam sholat fardu. Jika sholat zuhur dijamak caranya dijamak adalah berniat untuk mengerjakan sholat zuhur. Jika sholat zuhur di qashar maka caranya adalah berniat untuk mengerjakan sholat zuhur. Jamak qashar adalah dua sholat fardu. Oke. Jamak qashar adalah sholat fardu jamak qashar adalah dua sholat fardu yang dikerjakan secara berurutan. Jadi jamak qashar dikerjakan secara berurutan. Caranya dengan duduk jamak qashar adalah ketika kita sholat didahulukan. Cuma memang api banget. Nah, jadi kita ketika jamak qashar ketika kita melakukan sholat kita harus berurutan. Cara sholat dengan duduk. Ini tanda cara sholat ketika kalian tidak bisa sholat dengan berdiri. Yang pertama, cara sholat dengan duduk. Caranya adalah duduk dengan duduk iftirais atau duduk
ketika dua sujud. Jadi ketika kita tidak bisa berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Itu dinamakan duduk istirahat. Oke, lanjut. Cara sholat dengan berbaring. Cara sholat dengan berbaring, hendaknya ia berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Oke. Jika mereka sholatnya berbaring, maka mereka harus berbaring mengarah ke kiblat. Cara sholat dengan terlentang. Cara sholat dengan terlentang, hendak kedua kakinya menghadap ke kiblat. Jika mereka sholat dengan terlentang, maka hendaknya mereka kedua kakinya mereka harus dihadapkan ke kiblat. Subhanallah. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.